Pernikahan Arfan dan Rani. Hari pernikahan Arfan dan Rani akhirnya tiba juga. Tepat di hari ini nanti mereka akan mengikat janji suci. Segala persiapan sudah dilakukan. Meski hanya acara sederhana. Acara pernikahan ini digelar di pesantren tempat Rani tinggal saat ini. Sebelum acara akad nikah tadi sudah dilakukan prosesi lamaran dengan memberikan banyak seserahan pada Rani. Dan kini tinggal menunggu akad nikah sebagai inti dari acara tersebut. Sudah siap, Aven? Tanya Indra pada Arfan saat penghulu sudah duduk di depannya. Siap, Pak? Ucap Arfan. Dia menatap penghulu yang sudah siap untuk menikahkan dia dan Rani. Setelah pembacaan khutbah nikah, tangan Arfan menjabat tangan wali hakim yang menjadi wali nikah Rani pagi itu. Semua berlangsung dengan khidmat. Semua mata tertuju pada Arfan termasuk Aras dan Naura yang duduk di samping tempat akad nikah secara terpisah. Karena tamu laki-laki dan perempuan tempatnya terpisah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon rahmat dan berkat Allah SWT, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda, Muhammad Arfan Prasaja bin Indra Guna Prasaja dengan Maharani binti Agus dengan mas kawin seperangkat alat salah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Maharani binti Agus dengan mas kawin tersebut, tunai. Sah? Sah? Alhamdulillah. Setelah sah dilanjutkan untuk doa untuk pengantin dan Rani sudah bisa dihadirkan di depan Arfan untuk menandatangani buku nikah mereka. Arfan tersenyum tipis saat melihat Rani diantar ke hadapannya. Cantik, batin Arfan. Segala proses akad nikah sudah dilakukan. Dan kini Arfan, Rani siap menemui para tamu yang memberikan ucapan selamat pada keduanya. Selamat ya Ran. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Ucap Aras. Dia memeluk saudara kembarnya itu dan mengucap doa untuk kebahagiaan Arfan dan Rani. Makasih Rash. Naura sama Alfa mana? Arfan mencari keadaan Naura dan Alfa. Ada di samping sama Mama. Habis ini kalian mau tinggal di mana? Tanya Aras. Mungkin malam ini di sini dulu. Besok pagi baru pindah ke rumah Papa. Lo kalian mau tinggal sama Papa dan Mama? Tanya Aras yang terkejut dengan keputusan Arfan. Tak hanya Aras, Rani yang berdiri di samping Arfan pun juga terkejut karena dia pikir Arfan akan mengajaknya tinggal berdua terpisah dari orang tuanya. Tapi dia hanya bisa menurut apa kata suaminya. Ya kasihan Papa dan Mama sendirian. Biar saja kami menemani mereka dulu, Rash. Oh ya baguslah kalau itu alasannya. Kamu pasti punya pertimbangan sendiri. Ya Rash. Oh ya makasih ya udah mau direpotin. Kamu jadi ikut repot karena pernikahanku. Gak apa-apa. Saudara harus saling bantu, Ven. Aku gak ngerasa repot kok. Setelah itu Arfan dan Rani menemui para tamu yang lain yang sudah memberikan ucapan selamat untuk mereka. Dan Arfan terkejut saat melihat Yos ada di sana. Laki-laki yang pernah memanfaatkannya itu terlihat berbincang dengan Indra. Yos, Even, selamat ya? Yos menjabat tangan Arfan, tapi matanya melihat ke arah Rani yang terlihat cantik dengan busana pengantin berwarna putih. Polesan makeup tipis-tipis itu membuat Rani terlihat semakin manis di mata Yos. Makasih. Arfan melihat gelagat Yos. Tapi dia memilih diam saat Yos menatap Rani cukup lama. Dia pun menarik tangan Rani dan membawanya menjauh dari Yos. Yos hanya bisa pasrah. Yang namanya bukan jodoh, mau dikejar sampai ke ujung dunia tidak akan mungkin dia dapatkan. Dia berani datang karena undangan dari Indra. Dia hanya ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Prasaja. Setidaknya ini bisa mengurangi beban dan rasa bersalahnya. Tapi lama-lama berada di tempat ini membuat Yos merasa sakit. Apalagi melihat Arfan terus menggandeng Rani. Yos, ngelamun aja. Aras menepuk pundak Yos dan membuat laki-laki itu tersentak. Aras! Gak ngelamun. Kilah Yos. Halah bohong. Sejak kapan lu bisa lihat lagi? Semingguan sih. Tapi hari ini yang udah benar-benar jelas.
Kemarin masih berasa ada kabut di mata. Tapi sekarang udah enggak. Alhamdulillah semua karena kebesaran Allah. Lo diizinkan melihat kembali, Yos. Itu karena doa dari orang yang pernah aku sakiti kayak lo. Makasih ya wah sudah doain aku. Pede banget. Siapa yang doain lo? Ucap Aras. Dia menepuk pundak Yos. Gak bercanda? Iya gua doain lo. Doain yang baik. Meski lo udah fitnah gue sama Naura. Lanjut Aras. Maafin gue, Wash. Gue emang salah. Udah. Gue maafin kok. Kalau gak gitu, gue mungkin gak bisa dapet cewek yang kayak bidadari. Naura adalah pelengkap hidup gue. Dan gue sangat bersyukur bisa dapetin dia. Gue makasih sama lo. Dan gue gak bisa dapetin cewek yang gue sukai. Mungkin ini karma buat orang jahat kayak gue, batin Yos. Dia menyesal sudah pernah berbuat jahat. Dan sekarang dia harus menelan pil pahit. Menerima kenyataan kalau wanita yang dia cintai sudah dimiliki orang lain. Hah? Ngelamun lagi? Habis wisuda, lo mau kerja di mana, Yos? Pasti ngelola perusahaan bokap lo. Enggak. Rush. Bokap gue gak percaya sama kemampuan gue, Rush. Gue cuma mau dijadiin bawahannya saja kalau gue masuk di Hands Group. Masa sih? Bukannya orang tua itu ingin anaknya jadi penerusnya? Kecuali bokap gue. Dia tidak mau siapapun memegang kendali atas perusahaannya. Dia tidak percaya pada siapapun termasuk anaknya. Kalau sudah begini ya sudah. Aku mau cari kerja di tempat lain aja, Wash. Oh gitu? Aras semakin kasihan pada Yos. Meski hatinya masih waspada dengan sikap Yos. Karena Yos pernah mengkhianati Numia sebagai teman. Wash, gue pulang dulu ya. Mulai besok, gue udah mau nyoba ngelamar kerja. Gue mau nyiapin surat lamaran. Ya Yos. Hati-hati ya. Makasih udah mau datang ke acara kakak gua. Sebenarnya Aras ingin menawarkan pekerjaan pada Yos karena dia butuh karyawan. Tapi mengingat apa yang sudah dilakukan Yos padanya, dia jadi enggan. Bukan masih dendam. Tapi lebih karena waspada. Dia tidak mau menjadi superhero yang akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa berdoa untuk kesuksesan Yos. Sama-sama. Sebelum pulang, Yos mencari keberadaan Rani. Dan saat penglihatannya menangkapnya, Rani pun ternyata juga melihatnya. Tapi wanita itu buru-buru memalingkan wajahnya saat Yos melihatnya. Selamat tinggal, ucap Yos dengan menahan perih di hatinya. Dia pergi membawa luka. Aras melihat Yos dari tadi banyak melamun. Dia kasihan melihat kondisi Yos sekarang. Laki-laki itu tampak lebih kurus dan murung. Ayah, mamam yuk. Ucap Naura yang menghampiri Aras bersama Alfa. Anak ayah. Yuk mamam semur jengkol yuk. Aras mengambil alih menggendong Alfa. Aku ambilin makan ya. Ya udah sana. Kamu makan dulu aja. Biar Alfa sama aku dulu. Makan yang banyak ya bunda. Biar asinya banyak. Kalau banyak bisa bagi-bagi sama ayah. Hehehe. Hush. Ayah nih. Gak malu apa didengar orang? Naura mencubit pinggang Aras. Aduh. Enak bun. Jadi pengen. Semur jengkol? Bentar aku ambilin yang banyak ya. Biar jengkolan sekalian. Ini bunda bukan semur jengkol. Tapi pengen itu tuh, hap. Makan? Naura membungkam mulut Aras dengan tisu. Viral yang membuat resah. Viralnya Aras sebagai penjual bakso mekar membuat wajah Aras banyak dikenal orang. Banyak yang datang ke lapak hanya untuk sekedar mendapatkan foto Aras yang kata orang mirip dengan Cinta Brian. Artis sinetron yang sedang naik daun. Awalnya Aras tidak masalah dengan keviralan ini. Tapi lama-lama dia merasa agak terganggu juga. Karena orang yang benar-benar jadi pembeli setia akhirnya enggan membeli lagi karena lapak Aras selalu ramai pembeli. Tepatnya bukan benar pembeli tapi mereka yang sengaja datang untuk mendapatkan bahan konten mereka. Hey guys, tebak gue lagi di mana nih? Tuh lihat di belakang gue ada Kang Basreng yang lagi viral itu loh. Ih,
Aslinya ganteng banget guys. Ucap salah satu konten creator yang datang ke Lapa Arash. Bukan hanya satu saja yang seperti itu. Tapi ada beberapa orang setiap harinya. Bahkan mereka rela antri sebelum Lapa Arash dibuka. Ini sih udah ngalahin live streaming tentang arus mudik. Untungnya 2 hari lagi puasa. Kalau puasa gimana jualannya ya? Apa ikut libur? Gumam Aras mengingat-mengingat kejadian tadi siang di lapaknya. Dia sekarang sedang duduk di ruang tamu menunggu Naura yang sedang menyusui Alfa di kamar. Aras memikirkan bagaimana cara dia mencari nafkah selama bulan puasa. Padahal yang dia jual adalah produk makanan. Dan di depan sekolahan. Sudah pasti tutup selama bulan puasa. Lalu dia harus bagaimana untuk menafkahi istri dan anaknya? Aras melamun sendiri di ruang tamu sampai akhirnya Naura datang mengagetkan dirinya. Gak baik sering melamun, Kak. Bisa kesurupan lo. Hei. Ucap Naura sambil menepuk pundak suaminya. Ngagetin aja, Ra. Kakak kenapa? Mukanya kok kusut? Oh ya, tadi Mama wawa aku. Mama kirimin video kakak lagi jualan lo. Kakak sedang viral katanya. Naura duduk di samping Arash. Lalu memijat pundaknya. Ternyata viral itu ada enak dan gak enaknya ya. Enak karena dagangan cepat habis. Gak enak karena privasiku sedikit keganggu. Apalagi ada yang upload fotoku gak pakai kaos Ra, bertelanjang dada. Pasti teman kuliahku tuh yang pasang. Dulu kan aku sering main basket di kampus. Kalau gerah kan aku copot. Ternyata ada yang diam-diam ambil fotoku. Masa sih, Kak? Sampai segitunya? Sebelah sini, Ra, pegel banget. Aras menunjuk pinggangnya yang pegal karena dari pagi dia berdiri di lapak. Yang sabar ya, Kak. Segala sesuatu itu pasti ada baik dan buruknya. Lama-lama aku jadi terganggu, Ra. Aku tadi sempat ditegur pihak sekolah karena suara berisik di lapakku itu mengganggu proses KBM di sekolah. Kedengeran sampai sekolah soalnya kan deket. Ya juga sih. Sudah pasti mengganggu, Kak. Tapi biasanya kalau viral itu gak lama, Kak. Ya semoga aja. Ya udah nikmati aja dulu. Kalau besok masih seperti itu, aku akan kau tegur mereka saja. Biar sadar. Aku bilang aja. Yang berisik gak boleh beli baksoku. Ucap Aras. Hei. Kakak bisa aja. Besoknya lagi kakak viral gara-gara kegalakan kakak. Biarin aja deh. Oh ya, aku lagi mikir gimana caranya jualan selama bulan puasa. Gak mungkin kan jualan di depan sekolah lagi. Tapi gak mungkin libur juga karena aku butuh menafkahi kamu dan Alfa. Aras memegang tangan Naura agar istrinya itu berhenti memijiti dirinya. Ya juga ya, Kak. Karena mencari nafkah itu wajib. Tapi juga harus menghormati bulan puasa. Ya caranya tentu jualan yang mendekati jam buka puasa atau sahur. Apa masih jualan bakso mekar juga, Ra? Padahal baru saja kita merintis usaha ini malah datang bulan puasa. Gerutu Aras. Kak istighfar ya. Jangan bicara seperti itu. Kau tegur Naura. Astagfirullah. Kenapa, Ra? Itu sama saja kakak tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu sangat istimewa. Bulan penuh berkah dan ampunan. Jangan gara-gara gak bisa jualan, kita jadi sedih karena datangnya bulan Ramadan. Kita harusnya senang karena bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Naura sedikit tegas agar Aras bisa menyadarinya. Astagfirullah. Ya juga ya. Secara gak langsung aku memikirkan dunia tapi tidak memikirkan akhirat. Insya Allah rezeki pasti ada, Kak. Tidak usah risau dengan rezeki karena sudah ada yang mengatur. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Kita wajib berusaha. Tapi jangan sampai mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan. Sayang banget soalnya. Karena belum tentu kita bisa bertemu lagi di tahun depan. Naura terlihat sedih. Semoga kita panjang umur. Amin. Lalu menurutmu aku harus jualan apa, Ra? Yang tidak mengganggu ibadah kita? Bakso mekar insya Allah masih bisa jalan, Kak. Tapi mungkin di hari pertama dikurangi dulu. Kita lihat apa habis atau tidak. Kalau kurang ya besoknya kita tambah.
Tapi jualannya harus selesai sebelum maghrib. Biar kita bisa salat maghrib dan tarawih juga tentunya. Oke deh. Aku ikuti saran kamu, Ra. Terus jualan di mana? Kayaknya gak mungkin di tempat yang sekarang. Jalanannya sepi kalau gak ada yang sekolah. Iya juga ya, Kak. Tapi gak ada salahnya mencoba. Kan kakak sedang viral. Pasti banyak pembeli di luar anak sekolah kan? Dicoba dulu aja, Kak. Sambil promosi di marketplace lokasi jualan kakak. Biar semakin banyak yang tahu. Ya saudara, aku akan tetap jualan di sana. Tapi aku ada rencana mau pindah juga, Ra. Aras sebenarnya ingin cerita tentang ibu pemilik kontrakan pada Naura. Tapi dia takut Naura akan cemburu karena ibu itu berusaha menjodohkan dia dengan anaknya. Lo emang kenapa, Kak? Naura terkejut dengan keinginan Aras. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan suaminya itu. Gak apa-apa kok. Ya takut ditegur sama pihak sekolah lagi, Ra. Tapi jualan di depan sekolah itu menjanjikan, Kak. Ya emang menjanjikan. Tapi kalau digangguin sama ibu itu terus gimana? Batin Aras. Naura melihat gelagat aneh suaminya. Tapi dia berusaha untuk tetap berprasangka baik. Mungkin memang ada pertimbangan lain yang membuat Aras membuat keputusan untuk pindah. Apa hanya karena viral saja membuat dia tidak nyaman? Kak, lakukanlah semua yang membuat kakak nyaman. Yang jualan kan kakak. Jadi kakak tentu punya pemikiran sendiri. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu, Ra. Aku gak nyaman jualan di situ bukan karena viral. Terus kenapa, Kak? Naura siap mendengarkan dengan serius alasan suaminya. Ibu pemilik tempat yang aku sewa itu berusaha. Aras menghentikan ucapannya. Dia masih takut Naura akan marah. Kenapa sih, Kak? Jadi penasaran. Ibu itu beberapa kali mau jodohin aku sama anak perempuannya. Padahal aku udah bilang sudah punya istri dan anak. Tapi kayaknya beliau masih kekeh mau ngenalin. Astagfirullah. Pergi, Kak. Kakak pergi. Lah, jangan marah ya. Aku gak marah. Maksudku kakak harus pergi dari tempat itu. Berarti keputusan kakak untuk pindah sudah benar. Aku dukung, Kak. 100%. Naura jadi bersemangat mendukung Aras pindah. Karena dia tidak mau memberi kesempatan sekecil apapun yang bisa merusak rumah tangganya. Ternyata istriku serem juga kalau lagi cemburu. Hehehe. Oke siap ibu negara. Tapi pindah kemana? Memutuskan untuk pindah. Bagaikan mimpi untuk Rani bisa menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Arfan kini sudah sah menjadi suaminya. Orang yang kelak akan membimbingnya dan bersama menggapai sakinah, mawadah, warohmah. Hari pertama menikah, Rani langsung dibawa ke rumah orang tua Arfan. Di sanalah mereka akan tinggal. Karena Arfan masih belum ada keinginan untuk tinggal sendiri. Satu rumah dengan mertua tentu bukan hal yang mudah bagi Rani. Dia harus bisa menyesuaikan diri di tengah keluarga barunya ini. Aku keluar dulu ya. Masih banyak yang harus aku kerjakan di luar. Kalau mau tidur, tidur aja. Gak usah nunggu aku pulang. Ucap Arfan pada Rani malam itu. Tapi ini sudah jam 8. Rani melihat jam sudah pukul 8 malam. Aku pergi ya. Arfan tidak merespon ucapan Rani. Laki-laki itu langsung mengambil kunci mobil dan dompet. Lalu keluar dari kamar. Rani hanya pasrah. Awalnya dia pikir malam ini akan menjadi malam pertama. Setelah kemarin gagal karena sama-sama lelah usai pernikahan mereka. Rasanya nyesek dengan sikap Arfan yang seperti itu. Bisa dibilang kalau Arfan sedang menghindarinya. Terus kenapa dia nikah sama aku? Ucap Rani lirih. Tak terasa air matanya mengalir. Diabaikan itu tidak enak. Rani akhirnya tidur sendirian. Dia tidak menunggu Arfan datang karena sudah sangat lelah. Hari kedua tinggal di rumah mertua dia isi dengan membantu pekerjaan rumah mertuanya. Walaupun Novia tidak pernah menyuruh. Tapi Rani tetap membantu. Dia tahu diri karena tinggal di rumah mertua. Pagi harinya Rani bangun lebih awal. Seperti di pesantren, dia bangun setiap jam 3 pagi. Dia melihat Arfan sudah tidur di sebelahnya.
Entah kapan suaminya itu pulang. Abangun! Mau tahajud apa tidak? Rani menggoyangkan tangan Arfan pelan. Tapi laki-laki itu tidak mau bangun. Rani akhirnya salat sendirian. Padahal dia ingin sekali Arfan bisa menjadi imamnya saat salat. Tapi sampai detik ini tidak pernah Arfan lakukan. Tadi malam Arfan pergi kemana, Wan? Tanya Novia saat Rani membantunya memasak pagi itu. Saya tidak tahu, Bu. Mama, Wan. Sudah berapa kali Mama ingetin? Panggil Mama. Kamu itu sudah jadi menantuku loh. Oh ya, maaf, Ma. Rani mengusap air matanya yang keluar karena dia sedang mengupas bawang merah. Kamu dan Arfan mau bulan madu kemana? Sudah belah duren kan? Tanya Novia. Di rumah saja, Ma. Jawab Rani. Gak usah nangis, Wan. Nggak, Ma, cuma ngupas bawang aja. Kirain nangis. Kamu kalau di sini gak usah sungkan kalau mau ngapa-ngapain. Makan tinggal makan. Gak usah ditawarin. Kalau capek ya tidur. Pokoknya lakukan saja apa yang membuatmu nyaman. Mama orangnya ya begini. Bawel tapi gak usah diambil hati ya. Iya, Ma. Rani sebenarnya tidak memikirkan sikap Novia yang bawel. Tapi dia memikirkan Arfan yang sangat cuek padanya. Sudah belah duren belum? Tanya Novia lirih. Rani hanya tersenyum. Tersenyum berarti sudah. Alhamdulillah bentar lagi Mama mau punya cucu lagi kayaknya. Semoga aja cewek. Biar pas. Rani hanya diam. Dalam hati dia menahan perih. Sampai sekarang Arfan belum menyentuhnya. Padahal dia sudah mempersiapkan diri. Tapi Arfan seperti tidak ada niatan untuk menyentuhnya. Ma, aku pergi dulu ya. Mau ketemu sama supplier. Ucap Arfan. Dia hanya berpamitan pada Novia. Padahal Rani ada di sebelah Novia. Iya, hati-hati, Ven. Rani tidak mengerti dengan sikap Arfan. Dia tahu Arfan orangnya tidak banyak bicara. Tapi apa dengan istrinya juga? Rani memilih melanjutkan pekerjaannya membantu mertuanya. Mengiris bawang yang tadi sudah dia kupas dan cuci. Aduh! Jari telunjuk Rani berdarah. Dia melamun. Pisaunya justru mengenai jari tangannya. Rani, jarimu! Novia langsung mengambil obat di kotak P3K. Dan saat itu pula dia melihat Arfan masih di teras. Belum berangkat. Seperti sedang menelpon seseorang. Arfan, istrimu! Teriak Novia. Arfan yang mendengar teriakan mamanya bergegas masuk. Lalu menghampiri ibu dan istrinya di dapur. Ada apa sih, Ma? Tanya Arfan saat menghampiri keduanya. Ini loh Rani, jarinya kena pisau. Novia membantu Rani membersihkan lukanya. Oh, kirain ada apa? Aku jalan dulu ya, Ma, udah ditunggu soalnya. Arfan langsung pergi setelah itu. Tanpa melihat sedalam apa luka Rani. Arfan memang begituan. Dia itu cuek. Gak banyak ngomong. Tapi dia baik. Paling patuh di antara ketiga anak Mama. Sudah selesai? Novia sudah selesai mengobati Rani. Makasih, Ma. Maaf merepotkan. Gak apa-apa. Cuma begitu aja. Sekarang kamu istirahat aja di kamar. Biar Mama yang lanjutin sendiri masaknya. Gak apa-apa kok. Ya, Ma? Rani akhirnya masuk kamar. Dia merenung. Dia tidak tahu kenapa Arfan seolah tidak peduli padanya. Padahal dia sudah sah menjadi istrinya. Lalu kenapa Arfan menikahinya? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Aras hari ini rencananya mau berpamitan pada ibu pemilik rumah. Karena besok sudah awal Ramadhan. Jadi dia memilih untuk sekalian pindah saja dari situ. Daripada dijodohkan terus dengan anaknya. Membuat Aras tidak nyaman. Lo kenapa pindah, Mas Aras? Gak boleh. Mas Aras harus tetap jualan di sini. Ucap ibu itu setelah Aras berpamitan.
Maaf Bu, tapi saya harus pindah. Kemarin saya dapat teguran dari sekolah karena mengganggu. Jadi saya mau cari tempat lain Bu. Ucap Aras. Dia tidak mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa dia pindah. Ya gimana Mas Aras? Sevi sekarang kan sudah keluar dari tempat kerjanya. Dia katanya mau bantuin Mas Aras di sini. Kok Mas Aras malah pindah? Gimana sih? Lo saya kan tidak meminta Sevi untuk membantu saya Bu. Aras merapikan lapaknya. Hari ini terpaksa dia tidak jualan dulu karena harus memindahkan barang-barangnya ke tempat baru. Tapi kan saya sudah bantu Mas Aras lo. Masa Mas Aras gak mau bantu saya? Bantu apa Bu? Ya bantu, paling gak berteman dekat dululah sama anak saya. Saya akan senang kalau punya menantu seperti Mas Aras. Mas ini orangnya rajin dan ulet. Pas sama anak saya. Waduh gak bener nih. Maaf ya Bu, kalau saya tidak sopan. Saya sudah punya istri dan anak. Jadi saya tidak mau mencari istri lagi. Satu aja gak habis-habis. Mau nambah lagi. Pasti Chevy lebih cantik dari istri Mas. Maaf Bu. Saya sudah ditunggu sama pickup. Mau angkut gerobak. Terima kasih ya Bu sudah bantu saya. Saya sudah dikasih tempat untuk jualan. Semoga Neng Chevy lekas dapat jodoh. Kelak jadi istri soleha. Aras tidak mau berlama-lama lagi di situ. Sekarang dia sudah tahu seperti apa orang yang tadinya dia anggap baik hati dan suka menolong itu. Bismillah, semoga dapat tempat yang lebih baik. Rencana air ASH. Buat Aras yang penting sekarang bisa keluar dari rumah ibu itu. Masalah tempat baru dia pikirkan sambil jalan. Dia menyewa pickup untuk mengangkut meja, etalase dan gerobaknya. Sebenarnya sayang melepas tempat strategis seperti di sana. Tapi dia lebih sayang pada rumah tangganya bersama Naura. Terus rencananya kamu mau jualan di mana, Rush? Tanya Novia. Kebetulan dia datang saat Aras membawa pulang meja dan gerobaknya. Rencana banyak, Ma, tapi aku lagi cari lokasi yang dekat sini saja. Tapi yang ramai saat Ramadan. Pasar Tiban. Depan SGC itu ada. Kalau Ramadan ramah. Banyak yang jualan takjil di sana. Kamu coba aja. Ucap Indra yang ikut memberi solusi pada Aras. Aku juga lagi mikir ke sana, Pa. Nanti Papa bantuin. Tenang aja. Atau mau beli ruko aja? Biar gak repot begini. Papa yang beliin. Gak mau, Pak. Aku maunya jualan yang street food aja. Gampang dijangkau sama orang dan lebih menarik. Apalagi kalau jualannya ramah-ramah. Lebih menarik lagi. Jualan sendiri di ruko itu beda dengan jualan ramah-ramah di pinggir jalan, Pak. Makanya nyari yang ramah penjual aja. Apalagi aku masih awal. Kalau udah banyak yang tahu, dan banyak yang nyari barulah aku beli ruko. Kalau ada duitnya. Hehehe. Besok udah puasa lo. Kamu harus segera pikirkan, Rush. Iya, Ma, tenang aja. Selagi masih ada usaha, insya Allah semua ada jalannya. Kecuali kalau aku diam saja di rumah. Aras kemudian keluar rumah untuk merapikan barang-barangnya yang terpaksa dia bawa pulang terlebih dahulu. Kalau saja Arfan punya semangat yang sama seperti Aras ya, Pa, Aras kerja apa saja mau. Gak pernah gengsi. Ucap Novia sambil melihat Aras yang sedang sibuk di depan. Arfan terlalu banyak mikir, Ma. Sampai sekarang mana? Belum juga ada kabar dari dia kapan mau buka toko bangunannya. Indra juga sedikit kesal pada Arfan yang menurutnya terlalu lama berpikir. Padahal dia udah nikah. Nanti kalau punya anak gimana? Kasihan Rani. Dicuekin terus sama Arfan, Pa. Mama sampai heran. Arfan nikah sama Rani itu beneran mau gak sih, Pa? Apa terpaksa karena kita yang nyuruh? Ya Mama sih. Kok jadi Mama sih, Pa? Naura tidak sengaja mendengar pembicaraan Novia dan Indra. Dia jadi merasa kasihan juga pada Rani. Apa Arfan benar cinta pada Rani? Ah, cinta bisa datang belakangan. Pikir Naura. Karena dia dan Aras juga awalnya tidak saling cinta. Tapi sekarang cinta tumbuh di hati mereka. Dia berharap Arfan dan Rani kelak juga bisa sepertinya. Ramadan akhirnya tiba juga.
Satu bulan yang sangat dinanti semua umat muslim karena di bulan ini sangat istimewa. Salah satu yang dinanti saat bulan puasa tentu adalah berburu takjil menjelang buka puasa. Dan ini yang dimanfaatkan Aras dan Naura untuk mencari sedikit rezeki agar tetap ada pemasukan selama bulan puasa. Aras tetap pergi ke pasar di pagi hari sebelum sahur. Dia pergi untuk menggiling daging ayam seperti biasa untuk dijadikan bakso mekar nanti. Taruh di freezer dulu ya, Ra, soalnya gorengnya masih nanti siang. Aku berangkat jam 2 siang, Enak gak ya, Kak? Kalau gorengnya masih nanti siang. Kalau gak dicoba, kita gak akan tahu. Aku udah tanya sama tukang giling tadi. Katanya disimpan di kulkas saja. Kalau di chiller bisa sampai seminggu. Kalau di freezer ya lebih lama lagi. Bisa sebulanan. Tapi ya gak mungkin kita simpan selama itu. Sehari aja insya Allah langsung habis. Jadi fresh terus. Oh gitu ya, Kak? Alhamdulillah kalau gitu. Terus habis sahur kita ngapain ini, Ra? Adonan sudah ada. Saus juga nanti aja bikinnya. Aras ikut membantu membawa piring ke dapur setelah selesai sahur. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan selama bulan puasa, Kak. Ucap Naura yang kali ini juga ikut puasa meski sedang menyusui. Contohnya? Aras kembali duduk di sebelah Naura yang sedang menyusui Alfa di ruang tamu. Banyakin dizikir, tadarus kan bisa, Kak. Jadi sembari nunggu waktu jualan, masih ada waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Biar dunia akhiratnya seimbang. Sayang banget karena bulan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah. Kamu gak apa-apa ikut puasa? Alfa gimana? Nanti pasokan aslinya berkurang loh. Dicoba dulu, Kak. Sebelumnya aku juga sudah membaca banyak artikel tentang puasa bagi ibu menyusui. Semua harus dipersiapkan. Saat sahur dan berbuka makanan yang aku konsumsi harus bernutrisi, minum air putih juga harus banyak. Minimal 2-3 gelas saat sahur dan berbuka. Kalau disedot terus apa gak bikin kamu dehidrasi, kalau udah gitu kan produksi ASI jadi berkurang. Dehidrasi sedang saat puasa tidak akan mengurangi jumlah ASI selama pengosongan payudara tetap terjadi. Pembentukan ASI diperoleh dari energi yang didapat dari makanan ibu. Kalau energi habis ya diambil dari cadangan lemak. Insya Allah tidak apa-apa, Kak. Ya nanti dilihat juga kondisi Alfa seperti apa. Sayang, Fe, Papa gak bisa bantu kamu sekarang. Sabar ya. Gumam Aras sambil mengusap kepala Alfa. Maksudnya, Kak? Tadi katamu kan ASI tetap ada selama pengosongan payudara dilakukan. Kalau sebelum kosong Alfa udah kenyang kan aku gak bisa bantu? Karena ayah Aras lagi puasa. Hehehe. Astagfirullah. Kirain apa? Naura terkekeh setelah mendengar alasan Aras. Selalu saja mikirnya ke sana. Naura melihat baby Alfa sudah tidur lagi. Saatnya dia minum air putih lagi dan madu untuk mencukupi nutrisinya. Mumpung belum azan subuh. Aduh, Ra, jangan begitu dang kalau nanti puasa. Aras tiba-tiba menutup matanya. Tapi ada sela di antara jari manis dan kelingking yang terbuka. Kenapa sih, Kak? Ada yang salah? Tanya Naura yang heran dengan sikap suaminya. Waduh, mana si bocil ikutan bangun lagi? Maaf, Cil, makanan sudah habis. Setelah ini digemok dulu ya, Cil. Jangan protes. Ucap Aras. Obatnya habis ya, Kak? Ngomong apa sih? Kamu sengaja ya, Ra, bikin bocil bangun? Galah. Mana mungkin. Mau puasa bikin bocilmu bangun. Lah itu. Sengaja godain aku? Tutup napas sih, Ra. Gerutu Aras sambil menunjuk ke arah yang harusnya ditutup oleh Naura. Apa? Naura mengikuti arah jari Aras. Dan ya, Naura segera menutup kancingnya. Rupanya dia lupa menutup 3 kancing paling atas dasternya setelah menyusui tadi. Nah gitu dang. Nanti kalau menyusui jangan deket-deket aku ya, Ra. Bisa gawat, Ra. Tengah hari bocilku minta buka puasa bisa repot nanti. Kakak ini bisa aja. Dasar mesum nih. Alhamdulillah udah azan. Semoga puasa kita di hari pertama ini nanti bisa lancar ya, Kak. Allah mudahkan juga kakak mencari tempat baru untuk jualan. Dan Rama. Amin.
Amin. Makasih doanya sayangku. Lagi-lagi diabaikan. Tahun ini adalah tahun pertama Arfan dan Rani akan menjalani puasa bersama setelah menikah. Rani terus berdoa setiap hari agar Arfan mau terbuka hatinya untuk tulus menerimanya. Arfan memang tidak pernah kasar, baik verbal fisik maupun verbal. Tapi ternyata diabaikan itu juga menyakitkan. Yang keluar dari mulut Arfan terasa menyakitkan buat Rani meski bukan bahasa yang kasar. Seperti yang diucapkan Arfan sebelum mereka sahur bersama hari ini. Maaf ya Ran, aku belum bisa menyentuhmu. Karena aku belum siap punya anak. Punya anak itu harus siap segalanya. Sedangkan aku belum siap mental dan materi juga. Aku harap kamu mengerti. Ucap Arfan setelah bangun. Dia tiba-tiba mengatakan seperti itu pada Rani. Tapi bukannya semua itu akan berjalan dengan sendirinya, semua butuh proses untuk belajar. Jawab Rani. Ucapan Arfan barusan entah berlaku sampai kapan. Kalau belum siap punya anak, kenapa harus menikah? Pikir Rani. Aku tidak bisa seperti itu. Semua dilakukan sembarang. Asal jalan. Gak bisa Ran. Semua butuh persiapan agar kelak tidak merasa berat. Sampai kapan mata Rani berkaca-kaca? Haruskah rumah tangganya dengan Arfan akan selalu hampa seperti sekarang? Sampai aku mapan, usahaku berjalan pesat. Baru aku akan memikirkan anak. Paham agama kan? Tentang pemberian nafkah, lahir dan batin. Aku tahu. Tapi apa aku gak dosa kalau aku sampai tidak bisa ngasih makan anak-anakku nanti? Sekarang sih masih aman. Itulah kenapa kita harus tinggal bersama papa dan mamaku dulu. Aku belum punya penghasilan. Terus maunya gimana? Usahanya mau dijalankan kapan? Secepatnya. Sementara kita ikut papa dan mama dulu. Ucap Arfan santai. Dia kemudian hendak turun dari tempat tidur. Tapi terhenti saat Rani menanyakan ini. Kalau tahu seperti ini, kenapa menikah? Kalau belum siap mental? Untuk melindungi kamu aja. Kasihan kalau kamu sendirian. Aku selalu ingat kejadian di Bandung. Kasihan kamu. Ternyata cuma karena kasihan, Rani hanya diam. Dia mendadak keluh. Tidak bisa merespon ucapan Arfan saking sakitnya. Arfan lalu turun ke kamar mandi untuk cuci muka. Lalu memakai alas kaki yang biasa dia pakai di dalam rumah. Mengambil ponsel dan keluar dari kamar tanpa menunggu Rani. Rani mengusap air matanya. Dia lalu cepat-cepat keluar karena akan menyiapkan makan sahur bersama Novia. Sampai di bawah, ternyata makanan sudah tersedia di atas meja makan. Ada beberapa lauk yang sudah matang. Aromanya menguar sampai di indera penciuman Rani. Dia jadi malu saat tahu semuanya sudah matang. Sini Wan, ayo sahur dulu. Kita makan bersama. Panggil Novia. Iya, maaf aku tidak bantuin mama masak. Rani berjalan menuju ruang makan dan duduk di samping Arfan. Laki-laki itu masih memainkan ponselnya. Gak apa-apa, Wan. Santai saja kalau di sini. Mama udah bikin food preparation di kulkas. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja. Ayo cepat makan. Keburu azan subuh. Iya, Ma. Rani patuh. Dia mengambil makanan untuknya dan Arfan. Karena melihat suaminya belum mengambil makan. Dia ambilkan nasi dan langsung dikasih sayur dan lauk tanpa menanyakan dulu pada Arfan. Novia dan Indra mengernyitkan dahinya. Tapi tidak berani menegur Rani. Mereka yakin Arfan pasti mau dengan apa yang diberikan istrinya. Mereka pun melanjutkan makan sahurnya. Makana Rani meletakkan makanan di depan Arfan. Laki-laki itu melihat yang disajikan oleh Rani di depannya. Maaf aku gak bisa makan sahur sebanyak ini Wan. Dan gak mau dicampur. Arfan memang tidak pernah kasar. Baik verbal fisik maupun verbal. Tapi ternyata diabaikan itu juga menyakitkan. Yang keluar dari mulut Arfan terasa menyakitkan buat Rani meski bukan bahasa yang kasar. Seperti yang diucapkan Arfan sebelum mereka sahur bersama hari ini. Maaf ya Wan, aku belum bisa menyentuhmu.
Karena aku belum siap punya anak. Punya anak itu harus siap segalanya. Sedangkan aku belum siap mental dan materi juga. Aku harap kamu mengerti. Ucap Arfan setelah bangun. Dia tiba-tiba mengatakan seperti itu pada Rani. Tapi bukannya semua itu akan berjalan dengan sendirinya, semua butuh proses untuk belajar. Jawab Rani. Ucapan Arfan barusan entah berlaku sampai kapan. Kalau belum siap punya anak, kenapa harus menikah? Pikir Rani. Aku tidak bisa seperti itu. Semua dilakukan sembarang. Asal jalan. Gak bisa, Ran. Semua butuh persiapan agar kelak tidak merasa berat. Sampai kapan mata Rani berkaca-kaca? Haruskah rumah tangganya dengan Arfan akan selalu hampa seperti sekarang? Sampai aku mapan, usahaku berjalan pesat. Baru aku akan memikirkan anak. Paham agama kan? Tentang pemberian nafkah, lahir dan batin. Aku tahu. Tapi apa aku gak dosa kalau aku sampai tidak bisa ngasih makan anak-anakku nanti? Sekarang sih masih aman. Itulah kenapa kita harus tinggal bersama papa dan mamaku dulu. Aku belum punya penghasilan. Terus maunya gimana? Usahanya mau dijalankan kapan? Secepatnya. Sementara kita ikut papa dan mama dulu. Ucap Arfan santai. Dia kemudian hendak turun dari tempat tidur. Tapi terhenti saat Rani menanyakan ini. Kalau tahu seperti ini, kenapa menikah? Kalau belum siap mental? Untuk melindungi kamu aja? Kasihan kalau kamu sendirian. Aku selalu ingat kejadian di Bandung. Kasihan kamu. Ternyata cuma karena kasihan, Rani hanya diam. Dia mendadak keluh. Tidak bisa merespon ucapan Arfan saking sakitnya. Arfan lalu turun ke kamar mandi untuk cuci muka. Lalu memakai alas kaki yang biasa dia pakai di dalam rumah. Mengambil ponsel dan keluar dari kamar tanpa menunggu Rani. Rani mengusap air matanya. Dia lalu cepat-cepat keluar karena akan menyiapkan makan sahur bersama Novia. Sampai di bawah, ternyata makanan sudah tersedia di atas meja makan. Ada beberapa lauk yang sudah matang. Aromanya menguar sampai di indera penciuman Rani. Dia jadi malu saat tahu semuanya sudah matang. Sini, Wan. Ayo sahur dulu. Kita makan bersama. Panggil Novia. Iya, maaf aku tidak bantuin mama masak. Rani berjalan menuju ruang makan dan duduk di samping Arfan. Laki-laki itu masih memainkan ponselnya. Gak apa-apa, Wan. Santai saja kalau di sini. Mama udah bikin food preparation di kulkas. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja. Ayo cepat makan. Keburu azan subuh. Iya, Ma. Rani patuh. Dia mengambil makanan untuknya dan Arfan. Karena melihat suaminya belum mengambil makan. Dia ambilkan nasi dan langsung dikasih sayur dan lauk tanpa menanyakan dulu pada Arfan. Novia dan Indra mengernyitkan dahinya. Tapi tidak berani menegur Rani. Mereka yakin Arfan pasti mau dengan apa yang diberikan istrinya. Mereka pun melanjutkan makan sahurnya. Makana Rani meletakkan makanan di depan Arfan. Laki-laki itu melihat yang disajikan oleh Rani di depannya. Maaf aku gak bisa makan sahur sebanyak ini, Wan. Dan gak mau dicampur begini. Biar aku ambil sendiri, Wan. Arfan tidak marah. Nada suaranya juga tidak keras, tapi mampu membuat Rani sakit hingga ke dasar hati. Maaf aku gak tahu. Rani benar-benar tidak tahu. Karena biasanya memang Arfan jarang makan di rumah. Kalaupun makan juga ambil sendiri tanpa menunggu diambilkan oleh Rani. Jadi Rani tidak tahu kebiasaan Arfan seperti apa. Biar aku aja yang makan, Kak Rani. Aku bisa kok makan campur-campur gitu. Kak Arfan memang ribet orangnya. Ucap Adisti. Gadis itu langsung mengambil makanan yang diambilkan oleh Rani untuk Arfan tadi. Lalu memakannya untuk menjaga perasaan Rani. Dia tahu Rani pasti kecewa dengan sikap Arfan. Fen, harusnya kamu terbuka sama Rani. Apa yang kamu suka dan tidak suka? Biar istrimu tahu. Kalian kan baru menikah dan tidak pakai acara pacaran-pacaran.
Jadi saling terbuka aja biar gak salah paham. Kau tegur Novia. Dia pun melihat raut kecewa di wajah Rani. Nanti juga akan tahu, Ma, gak perlu diceritakan. Ya kan, Ran? Ucap Arfan sambil memakan nasi dan ayam saja tanpa ada sayurnya. Ya maaf ya, aku gak tahu. Sudah-sudah. Ayo Lan makan dulu. Gak usah mikirin Arfan. Mama ambilkan ya. Gak usah Ma, biar aku ambil sendiri. Rani mengambil piring dan mengambil sedikit nasi dan lauk. Dia tidak semangat makan karena sikap Arfan. Saat makan, hanya Indra dan Novia yang saling berbincang. Sedangkan anak dan menantunya diam dan hanya menikmati makan sahurnya saja. Alfa lucu banget ya, Pa. Pengen Mama bawa ke sini aja deh. Ucap Novia di tengah perbincangannya dengan Indra. Nanti emak sama bapaknya nangis kalau dibawa ke sini, Mak. Bukan emak, bapaknya. Tapi Alfanya yang nangis. Emak bapaknya malah seneng bisa berduaan. Bulan madu lagi. Indra tersenyum. Di rumah kita mungkin sebentar lagi akan ada bayi. Arfan dan Rani lagi program kan? Hayo usaha terus ya. Biar Mama dan Papa cepat dapat cucu. Novia lagi-lagi menggoda anak dan menantunya karena dia memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangga Arfan dan Rani. Santai saja, Ma. Aku masih harus ngembangin usaha dulu. Aku belum siap punya anak. Nanti aja kalau aku udah mapan, Ma. Ucap Arfan. Rani hanya bisa menatapnya dengan sendu. Loh kok gitu? Mapan itu sambil jalan, Fen. Gak perlu takut punya anak. Kalau belum mapan kan masih ada Mama dan Papa yang akan bantuin. Jangan-jangan kalian belum pernah berhubungan ya? Ma, gak usah nanya soal begituan. Itu kan urusan pribadi Arfan dan Rani. Kalau memang Arfan mikirnya begitu ya sudah. Biarkan saja. Indra bukan mendukung. Tapi lama-lama dia lelah juga menghadapi Arfan. Ya maaf. Tapi kalau memang benar kan harus kita luruskan, Pak. Gak boleh begitu. Dosa. Suami kan harus kasih nafkah lahir dan batin. Punya anak juga kan bukan suatu kesalahan. Dan bukan penghambat rizki kok. Malah ngebuka pintu rizki, Fen. Ubah cara pandangmu itu. Kau tegur Novia. Iya, Ma, tapi aku gak bisa asal-asalan. Aku gak mau istri dan anakku sengsara. Jadi lebih baik ditunda dulu. Aku pikir ini yang terbaik. Jawab Arfan. Rani rasanya ingin pergi saja dari ruangan itu. Panas dan bikin nyesek. Dia masih belum mengerti apa yang dipikirkan Arfan. Apa dia takut miskin? Bukannya Allah sudah menjamin rizki setiap manusia yang dilahirkan ke dunia? Terus kapan kamu mau mulai usahamu? Kapan kamu mau beli tanah, bangun toko, stok barang? Diskusi sama Papa, Fen. Bilang aja kesulitanmu itu apa. Papa pasti bantu. Bukan apa-apa sendiri tapi gak ada hasilnya. Ingat kamu sudah berkeluarga. Kali ini bukannya Allah sudah menjamin rizki setiap manusia yang dilahirkan ke dunia? Terus kapan kamu mau mulai usahamu? Kapan kamu mau beli tanah, bangun toko, stok barang? Diskusi sama Papa, Fen. Bilang aja kesulitanmu itu apa. Papa pasti bantu. Bukan apa-apa sendiri tapi gak ada hasilnya. Ingat kamu sudah berkeluarga. Kali ini Indra angkat suara. Bukannya mendengarkan, Arfan justru pergi dari ruangan itu dan tidak menghabiskan makan sahurnya. Harus bisa bertahan hidup. Jika orang lain bahagia menyambut Ramadan karena bisa sering berkumpul dengan keluarga saat sahur dan berbuka, beda dengan Yos yang hanya sendirian